Halo Capricorn, apa kabar Capricorn? Semoga kamu dalam keadaan sehat ketika menonton video ini Capricorn. Capricorn, ini adalah love reading untuk kamu minggu kedua Agustus, dari tanggal 8 sampai 14 Agustus tahun 2021 ya. Untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Cek board chart kamu. Kali-kali di situ kamu bisa menemukan ya bacaan yang tidak saya baca di readingan ini Capricorn. Dan untuk teman-teman Capricorn yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan aktifkan notifikasi channelnya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke guys ya, Capricorn, readingan ini bersifat umum, general, energi kolektif yang saya tarik dari banyak orang berzodiak sama. Jadi jika tidak cocok atau tidak resonate, jangan dipaksa. Artinya bukanlah untuk kamu, ya. So, bijaksana dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel saya ini, ya Capricorn. Sekarang saya akan shuffle kartunya untuk menarik energi percintaan kamu minggu ini. Wow, what is going on Capricorn? Oke, darling, please clarifier untuk Capricorn. Seperti apa energi percintaannya minggu ini, minggu kedua bulan Agustus ya. Oke, sorry, kartunya jatuh guys. Oke, saya satu lagi. Oke, my darling, please clarifier. Oke, honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Oke, selanjutnya saya akan mengambil 3 kartu. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya. Oke, 1 kartu lagi. 1 card more please, darling. Oke. Chemistry. There is a strong magnetic attraction here, dan di bottom of the decknya ada this could be the one. Wow, you already meet the romantic partner you seek Capricorn. Ya, di sini. Apa permohonan kamu yang benar-benar kamu inginkan? Minggu ini sepertinya kamu akan ya sudah siap untuk bertemu dengan pasangan romantis kamu. Ya, kamu mungkin juga beberapa di antara kalian sudah bertemu dengan the one-nya kamu, dengan pasangan romantisnya kamu. Dan kamu siap di sini untuk membuat atau ya menjalin hubungan atau ikatan yang lebih kuat lagi, karena di sini tuh ada chemistry ya, ada ikatan, ada strong connection antara kamu dengan seseorang di sini, ada daya tarik yang kuat. Di masa yang akan datang pun setelah 14 Agustus ini ya, setelah minggu kedua ini akan membuat ikatan yang makin kuat antara kamu dengan orang ini, dengan the one-nya kamu ini. Ya, beberapa mungkin kalian memang sudah bersama dengan orang ini. Kalau belum, ya artinya minggu ini kamu segera, very soon, honeymoon. Ya beberapa di sini mungkin ada yang akan ya bersenang-senang, ya holiday time together, ya liburan bersama dengan pasangan romantisnya di situ. Untuk beberapa ya di situ mungkin karena udah jenuh selama PPKM ini tadi, dan kalian sekarang punya waktu untuk bertemu, untuk liburan ya, membuka cakrawala yang baru, menenangkan pikiran bersama orang yang kamu cintai di sini Capricorn. Wow, oke, sekarang kita lihat dari tebaran kartu tarotnya Capricorn. Seperti apa kisah cinta kamu minggu ini, minggu kedua bulan Agustus untuk Capricorn. Six of Swords sama ya, honeymoon, traveling,
perjalanan. Ini tuh juga mengarah ke ya kedamaian di situ, dimana ada perasaan yakin bahwa memang inilah yang kamu inginkan selama ini. Doa-doa kamu itu akhirnya terjawab begitu. Seorang yang bisa membuat kamu itu mungkin merasa nyaman, merasa tenang gitu. Oke, ada energi Libra, Gemini, Aquarius di sini ya. Queen of Swords, speak up. Ini juga thinker ya. Oke. Berbicara memang berdasarkan dari ya, pikiran yang rasional, logika yang bermain di sini. Karena apa? Karena sudah menerima di sini. Sudah ada penerimaan, memaafkan, penyembuhan di sini, ya, menyadari keberadaan, sehingga di sini yang ada hanyalah welas asih. Wow, unconditional love. Oke, Capricorn. Oke, see, the Emperor. Ya. Jadi itu tentang kontrol. Juga the rebel itu kan rajanya raja, mengambil kendali begitu, berdiri di atas kaki sendiri, mengambil kendali untuk fokus pada tujuan. Di sini ada keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan percintaannya, hubungan mungkin di sini, percintaan atau kehidupan secara pribadi. Di sini aku lihat ya, mungkin sudah lelah karena sudah menemukan the one ya, begitu ya kan. Nih, apa yang diabaikan selama ini? Oke, di sini tuh playing victim ya. Seseorang di sini sudah tidak mau lagi membohongi dirinya. Aku lihat entah kamu ataupun pasangan kamu di sini, karena ada penyesalan di sini. Makanya ya, situasi di masa lalu membuat ya, karena terlalu banyak pilihan ya di masa lalu itu, jadi bingung gitu. Masih suka playing victim, masih suka manipulatif, masih suka ya mencela-mencela ke sana ke sini gitu, biasalah ya kan. Nah, tetapi di minggu kedua ini aku lihat seseorang di sini dia sudah tidak mau lagi ya berseteru atau mungkin ribut terus dengan kamu di sini. Dia ingin move on ya, menyesal, ada kesedihan di situ, karena kenapa sih hubungan ini harus selalu begini, kenapa sih harus saling menyalahkan begitu, apa sih dasar hubungan ini. Oke, karena ini kedewasaan ya. Memutuskan untuk beberapa di sini I'm single, I'm happy, memutuskan untuk move on. Oke, di sini atau beberapa juga di sini ya, memutuskan untuk tidak lagi berlarut-larut dalam kesedihan, kekecewaan di masa lalu. Ya, di sini tidak lagi menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan pasangan. Kenapa? Karena ya secara usia mungkin karena kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa menerima bahwasanya ya, hal ini harus disikapi dengan bijaksana, harus mencari solusinya begitu. Tidak lagi saling menyalahkan, yang dimana selama ini saling menyalahkan ya, akhirnya tidak menemukan solusi. Tetapi di minggu kedua ini kamu akhirnya atau seseorang di sini ingin memperbaiki hubungan ini ya, tegas begitu. Wow. Oke, ini tuh pikiran dimana selama ini tuh memaksakan ya, strength, keberanian juga. Strength itu kekuatan,
Sebenarnya kita itu memiliki kekuatan di dalam diri kita, tetapi kekuatan itu harus kita gunakan dengan bijaksana, harus bisa kita kendalikan dengan baik. Sebab kalau tidak kita kendalikan dengan baik kekuatan batin kita itu, maka hal itu akan merusak. Jadi jangan sampai kekuatan yang kita miliki itu merusak diri kita sendiri. Jadi gunakan kekuatan itu untuk merubah sesuatu hal yang lebih baik, begitu. Five of Swords. Kenapa Five of Swords itu ada suatu hal yang sering diabaikan selama ini. Oke, klarifikasi ya. Five of Swords. Oke, ya di sini. Ya, karena mungkin selama ini kalian itu sering bertengkar dan akhirnya lelah sendiri. Aku lihat seorang di sini tuh selama ini tuh dia tuh kayak sering banget gitu ya kan, ingin menang sendiri ya, mungkin pasangan kamu atau seorang yang ada di dalam hidup kamu. Selama ini dia hanya ingin menang sendiri, ego terlalu dimenangkan begitu ya. Dan kamu mulai menggunakan mental korban, seolah-olah kamu itu selalu jadi korban. Tetapi di minggu ini, minggu kedua ini aku lihat ya, hal ini tuh membuat kalian berdua itu sama-sama merasa tertekan, aku lihat. Terutama orang yang sering ingin menang sendiri ini, yang banyak nuntut. Selama ini dia itu ya banyak menuntut karena dia punya otoriter gitu, ngatur, ya, maksain keinginannya. Dan kamu pun juga di sini berusaha ingin mengendalikan pasangan kamu gitu. Selama ini ingin semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan kamu, padahal udah jelas-jelas kita itu nggak bisa merubah siapapun menjadi seperti yang kita mau, begitu. Karena seorang itu tidak akan berubah, gitu. Nah, jadi di sini, ya, seorang di sini akhirnya menemukan apa yang dia mau di sini. Ya, dia akhirnya jujur. Ya, jujur kalau sebenarnya dia itu tertekan selama mungkin beberapa di antara kalian di sini tidak ada komunikasi. Jadi dia kayak memberanikan diri untuk memulai komunikasi dengan kamu. Ya di situ. Kenapa? Dia di masa lalu memang di sini dia sudah menyakiti kamu. Mungkin kamu yang memblokir komunikasi atau kamu yang diblokir di sini. Karena apa? Ya, komunikasi diblokir mungkin karena terlalu banyak tuntutan itu, pemaksaan gitu nih, terlalu kritis ya. Bisa jadi juga di sini terlalu kritis, mengkritisi pasangan, ini salah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, ingin mengendalikan situasi ya, seorang di sini ingin mengendalikan situasi, dan ketika apa yang dia mau itu tidak dituruti, maka dia marah gitu. Dan seseorang di sini tertekan karena selalu merasa dipaksa begitu, sementara dia mungkin belum siap. Jadi dia memutuskan untuk ya udahlah gue sendiri aja lah gitu. Akhirnya diblok lah komunikasi gitu, karena dia nggak siap. Walaupun mungkin dia merasa ya hubungan ini tuh ada bonding yang kuat ya, ada strong energy, ada strong connection antara kalian berdua itu. Tetapi nggak cukup dengan strong connection itu aja guys ya, kita juga perlu kerjasama, perlu kontrol juga emosi kita, cara berpikir kita, tidak lagi selalu menggunakan playing victim ya, sebagai korban, mental korban digunakan, intrik manipulatif. Tetapi kita harus memperkuat bangunan itu. Oh ya, walaupun perasaannya kuat, kalau hubungan itu tidak diperkuat ya percuma aja ya kan. Nggak cukup hanya dengan perasaan yang kuat aja, daya tarik aja yang kuat gitu, karena pesona aja, menggunakan pesona kita aja nggak bisa, nggak cukup dengan pesona aja hubungan itu bisa terbangun dengan baik ya. Tetapi juga intellectual mind harus digunakan, gimana caranya kita bisa menemukan solusi untuk masalah yang sering kita hadapi itu ya. Jadi jangan, pikirannya itu jangan diperumit begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mensederhanakan cara berpikir kita ya, dengan cara mengendalikan emosi kita itu
ya, tidak mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan orang lain lah, itu tuh yang namanya playing victim, ya, selalu menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa kita, ya, gitu, atas sesuatu hal yang nggak bisa kita lakukan, akibatnya kita menyalahkan orang lain atau pasangan kita. So, minggu ini aku lihat di sini kalian sudah tidak lagi melakukan hal itu, atau seseorang di sini ya, dia tidak lagi melakukan hal itu, tetapi dia lebih bijaksana, ya, lebih bijaksana, lebih ingin memahami. Kenapa? Karena dia ya ingin menemukan kebahagiaan, begitu, ingin merasakan kedamaian, karena dia sudah menemukan apa yang dia inginkan di sini. Oke, ya Capricorn, saya rasa ini sudah cukup. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Salam penuh cinta. Bye Capricorn.